Alfiani. Iya Bu, bentar. Terdisosiasi menjadi ion-ion. Ionisasi Bu. Iya, betul. Terionisasi. Tapi karena dia asam lemah, tidak semuanya terionisasi. Besar tidaknya atau banyak tidaknya terionisasi itu tergantung pada besaran di equilibrium konstan, konstanta keseimbangannya. Nah, konstanta keseimbangan itu ternyata fungsi dari aktivitas. Aktivitas dari siapa? Dari masing-masing ini. Masing-masing komponennya yang ada di sini. Ini kan di sini komponennya kan ada H+, amin, AA. Ini secara umum molekul asam lemah ya. Misalnya itu asam lemah CH3CO. Nanti kalau terdisosiasi menjadi apa Adelia? Adelia Puspasari. Iya Bu. Ya ini harus tahu. Jadi sarjana kimia. Ini namanya asam apa Adelia? Asam Karboksilat Bu. asam karboksilat. Alvia. Asam asetat Bu. CH3COmin plus asam asetat. Harus tahu loh ya. Mau jadi sarjana kimia, ini asam apa nggak tahu gimana. Asam asetat. Coba lanjut Alvia, kalau terionisasi menjadi apa? Ion apa saja? CH3COmin plus H+. Iya. Nah, ini juga harus tahu. Bisa nanti lulus sarjana kalau nggak tahu. Ini karena very very basic, ini sangat mendasar. Coba lagi sama yang lain. CO. CO. Sama ya, biar sekalian belajar. Saya kasih soal ini. C2 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 salat asam oksalat C
C, sini O. Ini rumus kimianya biasanya C2. Tapi nanti kalau Anda dapat yang kayak gini agak lebih bingung. Nah, kadang ditulisnya COH, CO. Nah, coba kalau ini terdisosiasi, kira-kira akan menjadi apa? Yang ini adalah gugus karboksilat, yang ini juga karboksilat. Jadi ada 2 gugus karboksilat. Nah, kalau Share screen. Belum di share screen. Oh, belum share screen ya? Nah, ini asam oksalat itu COOH, COO. Yang jadi ada 2 gugus karboksilat yang berikatan. Nah, ini nanti kalau terionisasi kira-kira akan menjadi apa? Berapa H+ sama berapa ion min? Itu bintang. Iya, Bu. Oksalat. C2+. C2+. Ini kan sama ini juga oksalat nih. CH3. Nah, ini gugus karboksilat. Terus dia terionisasi nih, lepas. Jadi plus sama CO3. Nah, ini hampir sama. Cuman yang di sini, ini namanya gugus apa? Apa Queen? Queen Islami. Iya, Bu. Ya, CH3 ini namanya gugus apa? Ini sudah keseimbangan kimia loh ya, gugus-gugus. Oh. Gugus alkil, Bu. Ya oke. Ya alkil macam-macam. Oh, CH3 gini namanya metil. Ya, lagi kimia dasarnya ya. Aku udah dapat kimia organik juga. Sudah kan? Semesternya dapat kimia organik kan ya? Kimia dasarnya dulu. Alkil macam-macam kan, ada metil, ada etil gitu. Udah, kembali ke Vito. Yang metilnya ini diganti sama gugus karboksilat lagi. Nah, berarti kira-kira proton atau H+ yang akan lepas ada berapa kemungkinan, Vito? Dua, Bu. Berarti 2 apa? 2 H+. Terus yang ion negatif. C2O4. Ya, C2O4. Muatannya? Muatannya min. Min berapa? Min 2. Iya, 2. Kan ini lepas nih 1. Yang sini plus, sini minus. Jadi ada 2H+ tambah C2O4 2. Oh, Anda boleh juga nulis COO min, ada 2. Ini juga yang seperti ini juga. Itu contoh asam. Banyak sekali yang lain asam. Sekarang coba dicari tahu bagaimana disosiasinya. Kalau Anda nggak tahu disosiasinya, nanti merumuskan yang ini ya bingung lagi. Ya kan? Oke. Ya. Ini saya harap Anda belajar sendiri untuk asosiasi beberapa asam. Kita kembali ke sini. Konstanta keseimbangan untuk asam lemah itu fungsi dari aktivitas yang terurai kali aktivitas ion negatifnya dibagi aktivitas molekul
molekul asamanya itu sendiri yang belum terionisasi. Pada kemarin kita sudah belajar kan, namanya A itu sama dengan alfa kali konsentrasi. Ya. Konsentrasi bisa bentuknya mol, bisa bentuk fraksi mol, ya bisa bentuknya normal, misalnya N gitu, N. Ini supaya sama ya kita samakan saja M. Sehingga aktivitas H plus itu sama dengan koefisien aktivitas H plus kali konsentrasi H plus. Aktivitas A minus koefisien dari A minus kali konsentrasi A. Aktivitas HA, koefisien aktivitas HA kali konsentrasi. Udah, sekarang ini Anda masukkan masing-masing. Ini substitusi ke A, substitusi ke A minus. Kemudian kita dapatkan ini. Ya, ini yang koefisien aktivitas dikumpulkan jadi satu. Nah, kita kan tahu kalau sigma plus minus pangkat T, sigma pangkat T, sigma min pangkat T. Karena ini masing-masing sigma plus pangkat 1, sigma min. Sehingga yang sigma plus kali sigma min itu sama dengan sigma plus minus. Berat. Jadi konstanta kesetimbangannya bisa dinyatakan jadi sigma plus kuadrat kali konsentrasi H plus kali konsentrasi A min dibagi sigma HA kali konsentrasi ya. Kemudian if we have used the relation this one, and the total molality of the X is M, maka derajat disosiasinya itu adalah alfa. Sekarang ada parameter baru namanya derajat disosiasi. Jadi kita punya HA jadi H plus A min. Kalau di sini semula itu adalah konsentrasi, ya, maka saat bereaksi, kalau derajat disosiasinya ini awal, kan di SMA gini ya biasanya, awal reaksi, terus ini steam. Derajat disosiasinya alfa, jadi di sini pasti alfa M, di sini alfa M, maka di sini alfa M juga. Maka pada saat setimbang, AA itu pasti 1 M min alfa M, sini alfa M, sini alfa M. So, ini sama dengan 1 min alfa kali. Sehingga kita dapatkan tadi M konsentrasi H plus itu sama dengan alfa M, konsentrasi A minus sama dengan M, konsentrasi HA. Nah, ini adalah konsentrasi pada saat setimbang. Maka ini bisa kita masukkan dalam konstanta kesetimbangan. Ini kan K-nya MH plus MA minus per. Nah, yang ini masing-masing Anda masukkan. Maka kita akan peroleh ini.
Terus sekarang lanjut. Jika if the solution is dilute, jika larutannya itu encer, maka kita bisa asumsikan, ya, we may set atau dianggap koefisien aktivitas dari HA itu sama dengan 1. Karena kalau encer kemarin mendekati ideal kan. Kemudian karena HA juga uncharged, juga spesies yang tidak bermuatan. HA itu juga spesies yang tidak bermuatan. Sehingga alfa HA ini relatif tidak akan menyimpang dari keadaan idealnya. Jadi dia kita anggap 1. Also juga kalau K konstanta kesetimbangan itu kecil, misalnya kali 10 pangkat minus berapa, minus 6, 10, maka 1 min alfa itu harganya akan mendekati 1. Sehingga dari ini, yang ini harganya mendekati 1, yang ini harganya juga 1. Maka persamaan K jadi lebih sederhana. Kemudian saya tulis ini ya. K sigma plus minus kuadrat kuadrat M. 1 kan, yang bawah kan semuanya 1. Terus kalau Anda ingin mencari derajat disosiasinya, derajat disosiasinya dikeluarkan. K per M kali 1/, sigma plus minus kuadrat. Di akar K M akar setengah 1/, sigma plus minus. Ini akar. Maka kita dapat persamaan 1687. Jadi ini adalah derajat disosiasi untuk asam lemah tadi. Kalau biasanya waktu Anda SMA, saat di kimia dasar juga belum dibahas. Itu kan kita biasanya mengabaikan, mengabaikan interaksi ionik. Kan interaksi ionik. Saya screenshot. Sehingga dulu itu waktu Anda di SMA atau saat di kimia dasar, karena belum belajar tentang equilibria in ideal system, Anda tuh nganggap ini tuh selalu 1. Koefisien ionik rata-rata itu selalu 1. Nah, dianggap semuanya ideal. Dan kita tidak memperhitungkan adanya interaksi antar ion. Kalau ini 1, kan ini 1/1, maka kita akan peroleh alfa itu hanya K. Nah, ini sebenarnya ini persamaan yang sering Anda temui waktu SMA. Derajat disosiasi adalah akar dari konstanta kesetimbangan per konsentrasi larutan. Ini saya masih ingat. Nah, ini di kesetimbangan kimia disebut sebagai alfa. Karena kalau alfa yang beneran itu seharusnya memperhitungkan interaksi ionik sama koefisien aktivitas rata-rata ion. Nah, ini disebut alfa 0 karena ini alfa sistem ideal. Kalau kita bicara yang sistem real, alfa. Berarti alfa ini, nah, karena ini tadi adalah alfa 0, alfa itu alfa 0 per sigma plus minus. Itu ya. Oke, ini kalau elektrolit 1/1, itu nanti Anda masukkan semua, nanti dapat ini.
nggak usah lah. Soalnya langsung ke sini saja supaya ada resiko. Juga langsung untuk kasus. Nah, itu kasus. Misalnya kita menambahkan elektrolit ya ke dalam suatu larutan elektrolit. Kan dulu pernah ada pernyataan pengaruh ion yang sama pengaruh ion yang berbeda. Ya, atau pengaruh penambahan suatu elektrolit terhadap derajat disosiasi elektrolit yang. Jadi sebagai contoh, kita kan tadi punya AH+ sama A-. Kemudian ke dalam larutan asam lemah itu kita tambahkan ini KCl. Maka apakah penambahan KCl itu akan mengaruhi derajat disosiasi asam lemah kita? Ternyata iya. Kenapa? Karena keberadaan KCl itu mempengaruhi kekuatan ionik dari larutan asam lemah kita tadi. Ya, padahal kan tadi kan gini, alfa 0 per sigma plus minus. Nah, ini kemarin kita nyari pakai the pH limiting law. Coba diingat, log sigma plus minus sama dengan Yulia Sandi. Yulia, sambil saya ambil charger. Yulia Sandi suara. Iya, Bu. pH limiting law kemarin. Aktivitas dikali Z plus, Z minus dikali IC pangkat setengah. Aktivitas. Ya langsung yang ini aja. Kalau pelatnya adalah water, suhu Celsius di keadaan 0,5092 bukan Bu? Oh, ya 0,5092 kali dikali Z plus dikali Z minus dikali IC pangkat setengah. IC itu apa kemarin? Siapa yang IC apa Yulia? Sebentar Bu, lupa Bu. Baru juga. Ini loh, yang saya garis bawah ini loh Yulia. Ini apa nih? Kekuatan ionik. Jangan gampang lupa ya. Kekuatan ionik. Nah, ternyata KCl itu ngaruhnya ke kekuatan ionik. Kok bisa? Ngaruh ke situ. Tambah ke atas. Oke. Tadi kita punya HA. Plus HA. Ini kekuatan ioniknya sama dengan setengah kali apa Samsul Huda. Samsul Huda. Ya, Bu. Itu setengah C plus dikali Z plus Kat. pangkat 1.
Coba dilihat lagi cartanya. Pangkat berapa Konita? Ayo biar cepat Konita. Ini materinya nggak Pangkat selesai. 2, Bu. Udah ingat. Ditambah C amin Z. kali Z min. Baik, maaf, Bu. Terus sekarang ada tambahan KCl. Ada KCl itu kalau saya tambahkan ke dalam larutan yang berbasis air, dia akan segera terionisasi menjadi K+ dan Cl-. Berarti kan Anda lihat di sini ion plusnya, ya. Ini saya ginikan dulu. Ini C+. C+ sama C-. Jadi kan C plusnya ini terdiri dari konsentrasi H plus sama konsentrasi K plus kan. C minnya terdiri dari konsentrasi A minus sama Cl minus. Udah kita masukkan saja berarti Cl. C plus ditambah ya. Z plus kuadrat ditambah CK plus ZK plus ini menjadi H plus. CA minus ZA minus kuadrat C CL Z CL. Nah, kekuatan ioniknya jadi seperti ini, makanya ini bilang itu berpengaruh ke kekuatan ion. Yang sel yang ditambahkan adalah 0,1 molar KCl. The ionic strength of this solution, kekuatan ionik pada larutan tersebut, is too large untuk menggunakan limiting law. Tapi harga sigma plus minusnya bisa diperkirakan dengan tabel 16.1. Tabel 16.1 itu ini. Jadi 0,1 ya, 0,1 M. 0,1 M. Karena ternyata kalau the Behaker limiting law itu tuh hanya bisa valid itu, saya baca dari sumber yang lain itu malah di bawah 0,02. Jadi sampai 0,02 saja. Coba di sini, sampai sini, bawah. Jadi 0,2. Itu ternyata limitasi dari Behaker question. Nah, yang di atas sana itu sudah dianggap terlalu kuat. Ya. Too large, terlalu besar konsentrasinya. Bentar ya. Coba dicari nih, berarti itu 0,1 itu koefisien aktivitasnya adalah ya, kita lanjut. KCl 0,1 molal. Anda lihat ini koefisien aktivitasnya berapa? Berapa Konita? Konita Ridwan. 0,769, Bu. Ini Anda, kalau di sini kemudian dibulatkan. 0, ya. Jadi yang KCl-nya 0,1 M itu dia malah mendominasi. Karena apa? Karena ini konstanta kesetimbangannya ini terlalu kecil.
Sehingga dianggapnya, nah ini asam asetatnya cuma 0,1 molal, ya HA-nya cuma 0,1 molal, padahal K-nya kali 10 pangkat min 5. Maka kan kira-kira 1 min alfa kali M yang terdisosiasi, sini 0,1. Nah, angkanya ini kan kira-kira terlalu kecil. Sehingga menurut ini, kita langsung pakai 16,1 ini saja. Jadi justru yang dominan itu adalah ionic strength dari KCl. Kalau misalnya tetap saya hitung, boleh nggak? Boleh saja. Jadi ini misalnya setengah, tapi C-nya ini harus Anda masukkan alfa dulu ya. Nah itu yang ribetnya. CH plusnya kan alfa M. Padahal alfanya yang harus dicari tahu tadi gitu. Tahu maksud saya agak ribetnya. Nah nanti jadi gini aja. Kalau asam lemah, karena K-nya ini sangat kecil, ya, kalau dia ketambahan oleh elektrolit kuat, CH plus ini kan tidak bisa dia sama dengan, kalau tadi HA itu 0,1 M, maka ini nggak mungkin 0,1 M, karena ini hanya alfa M. Padahal ini yang akan kita cari ya, tapi yang jelas ini kecil, gitu. Kecil sekali. Sehingga kalau ketambahan elektrolit kuat, yang ini cukup Anda abaikan saja, yang dia sendiri. Nah, yang Anda perhitungkan malah yang elektrolit kuatnya ini. Terhadap apa? Terhadap harga ionic strength-nya. Ini bisa kita tulis gini. Karena K itu kecil, ya, misalnya tadi berapa? 1,75 kali 10 pangkat. Maka nanti saat Anda jawab juga jelaskan gini, supaya saya tahu kalau Anda paham. Derajat disosiasi asam juga sangat kecil. Kan konsentrasi HA yang sama dengan alfa M itu menjadi sangat kecil. Terus sehingga lagi nilai alfa M bisa diapakan. Jadi kalau saya uraikan lagi, saya tambah kertas ya. IC tadi setengah CH plus Z kuadrat CK plus Z kuadrat alfa M kali 1 kan, 1 tambah CK plus, CK plusnya tadi 0,1 M ya, sudah masukkan saja. Karena dia elektrolit kuat kan. Masukkan boleh. Ini kali 1 tambah alfa M kali 1 tambah 1. Nah ini terlalu kecil. Sehingga harga IC-nya itu 0,1 tambah 0,1. Jadi Anda lihat hanya sesuai dengan konsentrasi KCl-nya saja. Konsentrasi KCl. Atau dengan kata lain, ionic strength-nya yang berpengaruh hanya dari yang elektrolit kuat tadi yang kita tambah. Maka itu Anda tidak perlu
mencari pakai Debye Hake lagi karena itu terlalu kuat. Pakai ini aja. Tabel 16.1 di Castellan. 16.1 di Castellan. Saya lupa. Besarannya 0,766. Terus itu Anda masukkan di sini. Nah, tadi ya. Nah, ini. Maka derajat disosiasi asam lemah HA dalam larutan elektrolit 0,1 molal KCl yaitu sama dengan alfa 0 per 0,769. Nah ini tadi dan 1/0,8 apa ini tadi 1,25 dan coba Anda cari alfa nolnya berapa. Alfa 0 tadi yang tanpa menghitungan interaksi ionik. Alfa nolnya berapa Yahya Halim. Asam asetat 0,1 molal. HA-nya tadi 0,1. Yahya ada nggak itu? Alfa 6 tadi rumusnya? Nah, ini ya. Alfa 0 sama dengan ini kan K per M pangkat setengah. Coba dihitung ya. Tadi K-nya konstanta kesetimbangannya HA itu tadi 1,75 kali 10 min 5. M-nya 0,1 M. Jadi derajat disosiasi nolnya berapa? Saya tambahin kertas lagi. Satu Juli min 1 yang apa alfa 0 kali 1 berapa ya? Sama sana kan berarti 1/10 banget supaya 0,01 berapa tadi? Ya 0, berapa? 1 gading. Oke, lanjut. Alfanya jadi berapa? Derajat disosiasi asam asetat.
derajat disosiasi asam asetat dalam 0,1 larutan KCl. Nah, ini lebih lengkapnya gitu ya. Berapa itu? Nol koma nol satu satu. Oke, sekarang Anda hitung tanya, ganti. Revian Alivino. Jadi konstanta kesetimbangan asam asetat dalam, oh tadi udah dimasukkan ya, sorry. Bentar. Usahakan kayaknya udah ketemuin. Nggak usah. Ya, kita lanjut dulu. Nah ini ya, itu namanya salt effect. Salt effect ya, efek garam terhadap derajat disosiasi. Nah itu sampai di situ derajat disosiasi. Sampai ke pengaruh garam terhadap derajat disosiasi. Kemudian kalau kita punya garam yang slightly soluble, nah tidak seperti KCl. Kalau KCl itu perfectly soluble, jadi dia terlarut sempurna. Tapi ada beberapa garam yang hanya slightly soluble, hanya sedikit terlarut. Contohnya itu silver chloride, AgCl. Silver chloride. Di AgCl ini, dia kalau terionisasi itu menjadi Ag+ sama Cl-. Tapi hanya sedikit yang terionisasi. Maka kemudian ada konstanta kesetimbangan yang untuk menyatakan itu. Maka KSP itu konstanta solubility product. Konstanta kelarut. Di SMA pasti Anda sudah sering dengar itu kata KSP. Jadi karena persamaan kimianya ya, seperti ini, ya kan? Maka KSP itu juga fungsi dari aktivitas. Fungsi dari aktivitas ion positif dan ion negatif yang terionisasi. KSP itu A dari Ag+ kali A dari Cl. Kemudian karena A sama dengan sigma kali M di sini. Nah ini kalau kita masukkan terurai menjadi ini. Jika S ini disebut dengan solubility, kelarutan, ya, ini dimasukkan parameter namanya S, kelarut. Jika S adalah kelarutan dari garam tersebut per mol, dalam mol, satuannya mol, per kilogram air, S itu kelarutan garam dalam satuan mol per kilogram air. Maka kita bisa samakan M+ di sini dengan kelarutan S-nya tadi. Karena toh kan sama nih. Jadi kan sama aja ini konsentrasi yang terurai kan. Miliknya Ag+ sama C. Jadi M+ sama M- itu sama dengan S. Sehingga persamaan KSP itu menjadi lebih sederhana. Sigma plus kali sigma min itu kan sigma plus minus kuadrat. Karena elektrolit 1:1 kan. Kita dapat ini KSP-nya seperti ini. Di konstanta solubility produk dari AgCl itu koefisien aktivitas rata-rata berat kali kelarutan. Jika ada parameter baru lagi namanya S0. S0 itu apa? Kelarutan dari garam tersebut
dalam satuan mol per kilogram air, tetapi dengan mengabaikan interaksi ionik. Kalau ignoring interaksi ionik, maka kan berarti ini dianggap satu, karena dianggap ideal. Nah, ini artinya sigma plus minus 1. Sehingga tinggal KSP sama dengan S kuadrat, tapi ini S-nya S0. Kalau mencari S, mencari kelarutan di akar dari SP. Ini kalau sistem larutan ideal. Sehingga kalau ini, kita hubungkan antara S dengan S0, ya, berarti kalau S kan ini, dari sini, S itu sama dengan akar KSP kali seper sigma plus minusnya. Nah, akar KSP ini kan S0. Berarti kan ini sama dengan S0 kali seper sigma plus minus. KS, S ini sama dengan S0 kali, S0 dibagi sigma plus minus. Jadi kalau kita menghubung, jadi kelarutan garam pada kondisi non-ideal itu sama dengan kelarutan pada kondisi ideal dibagi koefisien aktivitas ionik laten. Hal ini menunjukkan bahwa ya, kelarutannya akan meningkat dengan adanya interaksi ionik. Karena apa? Sigma plus minus ini kan dia harganya lebih kecil daripada 1. Ya kan? Kalau dia 1 kan dia ideal. Maka ini pasti lebih kecil dari 1. Bisa dari 1 kalau dia sebagai pembagi 0, maka kan pasti angkanya S akan menjadi lebih besar. Karena S0 dibagi 0, sekian, 0, sekian. Maka kesimpulannya kelarutan suatu garam itu akan meningkat dengan meningkatnya interaksi. Yaitu. By the same reasoning we use in discussing the dissociation of weak acid. Nah, tadi yang weak acid ya 0,1 molar ditambahkan elektrolit HCl tadi ya. Sekarang untuk solubilitas, kenaikan solubilitas ya, ada namanya salting in. Istilah salting in. Apa itu? Yaitu pengaruh dari elektrolit inert. Elektrolit inert itu misalnya karena dia berbeda ionnya ya. Bukan Ag+ sama Cl-. Maka disebutnya elektrolit inert terhadap yang aslinya. Misalnya ini ditambah BaSO4. The effect of inert electrolyte on the solubility of salts such as BaSO4, misal elektrolit inertnya ini, would be much larger because of the larger charge of Ba2+ and Ba. The salt effect on solubility affected the electrolyte that contain iron, sparingly soluble salt. Nah ini sama. Itu sama, kekuatan ionik. Nah ini misalnya ini dulu. Contoh ini dulu ya. Ini baru ditambahi BaSO. Larutan AgCl, K-nya 3,5 kali 10⁻⁷. Berapakah solubility-nya? Siapa tadi ya yang saya panggil nggak jadi tadi siapa ya? Ganti aja deh. Putri Solehah. Iya, Bu. Solubility S. Berapa S-nya? S sama dengan S0 sigma plus minus. S0 sama dengan akar dari KSP. K-nya ini. Berarti pertama kita mencari apa, Put?
Yang belum diketahui ini kan, Bu? Iya. Gimana caranya? Pakai the vehicle. Yang walk plus minus dengan Sebentar. Ini kan Anda berarti harus cari alfa dulu. Kan ini tadi kan gini toh. Ini M ya. 1 min alfa M sini M. Nah, ini nanti dipakai untuk mencari koefisien aktivitas. Yuk, log plus minus sama dengan 0,592 dikali 1 kali 1 dikali IC dulu ya. itu Nah, ada IC-nya. tengah dikali 0,2 Ya nggak bisa. Ini alpha M no. Karena kan slightly soluble. Ya, Bud. Ini dulu diuraikan. C. Nanti kita cari alpha. Z plus kuadrat. Ayo Putri lanjut. kali Z min kuadrat CAG plus sama dengan alpha kali M-nya berapa? 0,2 Berarti 0,2 alpha ya. Z plusnya kan 1. 1,2 Berarti ini sama ya. 0,2 alpha. Ini kan juga 1 ini. Sehingga IC-nya 0,2 alpha ya. Iya, 0,2 alfa. Udah, sekarang Putri mencari alpha dulu. Tadi gimana caranya mencari alpha? Alfa 0 Yang ini saja, yang atas. Ini. Alpha 0 dibagi. sigma plus minus. Nah, ini rumit ini. Soalnya Anda mencari alpha plus minus. Cari alpha kembali lagi ke alpha plus minus kan. Nah, sekarang gini aja. Asumsi kita mencari alpha 0 aja. Karena mau mencari alpha harus mencari alpha plus minus dulu. Padahal alpha plus minusnya yang akan kita cari. Asumsi. Kayak asumsi. Interaksi ioniknya diabaikan. Alpha sama alpha 0 tadi apa, Put? Sama dengan saya tambah Put. Sama dengan L per M pangkat 6. iya, per M pangkat setengah. Oke. K alpha K M setengah. K-nya tadi berapa? 3,5 10 di 0,2 ya. Oke, silakan dihitung. Gantian yang hitung. Salma Adani. Iya, Bu. Sebentar.
Dari jam 9. Sudah. Sama. Lagi ngitung Bu, bentar Bu. Salah ini. S ya, bukan S0. Hasilnya 1,75 kali 10 pangkat min 6 Bu. 6. Iya. Ya, oke. Maka setelah itu mencari sigma plus minus. Ya, kita masukkan ke sini. Valentina, sigma plus minusnya 0,509. Oke, Valentina, Iya kali Bu. Z plusnya berapa? Bentar. Kali Z plus Z Kali Z min minus IC-nya tadi kan udah dihitung tuh. IC sama dengan 0,2 alfa. Alfanya kita asumsikan alfa. Di sini 0,2. 0,2 alfa nolnya sudah dihitung tadi. 1,75. Nah, ini kamu hitung dulu. 0,2 kali 0,2 3,5 kali 10 pangkat min 7. Oke. Terus ini kamu masukkan ke sini. Hitung. Z plusnya berapa? Tina. Di AGCL. AG plus CL min. Berarti Z plus berapa? 1. Z minnya min 1 ya. Ya. Di 3,5 pangkat min 7 pangkat setengah. Silakan hitung. Ibu, maaf sebelumnya itu belum diakarin Bu, jadi hasilnya salah. Hasilnya yang benarnya itu 0,01323. Yang ini? Ya, ini berarti itu, keliru. ya itu salah belum diakar. Ini berarti berapa? 0,01323. 1,32 pangkat min 2 ya. Iya. Valentina, dihitung lagi Valentina. Ya Bu, bentar. Yang ini keliru. Dua 2,64 kali 10 pangkat 3. Oke. Pindah ke sini ya. Dan lanjut Valentina. Ini biar gampang dirubah jadi 10 pangkat min 4. Di sini komanya mundur. Hasilnya minus itu Bu. Ya, iya, nggak apa-apa. Minus 0,026. Valentina sudah bisa kalkulator anti lock belum?
Sudah, sebentar. Ya. Anti-log dari minus 0,026. Nol koma 941. Nah, kita kembali tadi pertanyaannya adalah, ini bukan S0 ya, S. Berapakah kelarutan? Nah, jadi kita mencari ini. Ini deh. S0 dulu nggak apa? S0 akar dari KSP. KSP-nya tadi 3, nanti S0 per sigma plus minus. Jadi ini akar 3,7 dibagi 0,91. Revian. Berapa Revian? Revian Alivino. Iya benar, begini ditunggu. Ya. Ini min ya. Ini min lah ya. Min 7. Jawabannya 6,28 kali 10. 6,8 kali 10 pangkat min 6. 10 min 4. Nah, jadi ini adalah kelarutan dari garam Cl yang konsentrasinya 0,2 molal. Nggak bisa ya? Coba sekarang kalau ada, ini yang ada di tabel dulu saya lihat dia garam apa aja. BASO4 nggak ada. MgSO4. Berapakah kelarutan larutan AgCl 0,2 mol di dalam larutan elektrolit MgSO4 0,1? Soalnya satu ya. Berapakah kelarutannya? G2 MgSO4 deh kok. G itu kan udah 12. Nah kan tabel misalnya ya, misalnya kok garam yang ditambahkan itu kok tidak ada di tabel 16.1. Misalnya ini yang ada itu MgSO4. Yang ditanyakan kalau ditambahkan BaSO4 itu jadi berapa larutannya. Ini Anda bisa pakai yang paling mirip. Jadi misalnya ini CuSO4 sama MgSO4 kan, yang kira-kira mirip BaSO4. Tapi Ba itu kan dia segolongan dengan Mg.
B2 plus, CU22 plus. Ya, maka mungkin makin lebih dekat ke Mg. Sehingga Anda boleh saja itu asumsi bahwa koefisien ionik activity dari BaSO4 sama dengan MgSO4 pada konsentrasi 0,1. Sehingga harganya 0,1. Itu boleh. Tapi Anda tulis dulu asumsi sigma plus minus BaSO4 sama dengan MgSO4. Jadi sama dengan 0,1 berdasarkan tabel 16.1. Itu boleh. Nanti kalau soal ujian ya saya sesuaikan aja sama yang di 16.1. Sebenarnya di tabel-tabel Anda kalau search ke yang lain juga banyak. Ini kan cuma masalahnya kan kita hanya pakai Castellan ya. Castellan yang ditayangkan hanya 16.1. Tapi nanti misalnya pas ujian daripada Anda mencari tabel koefisien aktivitas, ya butuh waktu. Sudah diasumsikan sama gitu. Yang penting alasannya itu ada dulu, asumsikan. Oke. Mari kita hitung. Jadi ada dengan penambahan garam. Penambahan garam itu pengaruh ke ionic strength. Ya kan? Kan ini. Asalnya kan ini. Terus yang sigma plus minus ya kan bisa dicari dengan the vehicle Z min. Nah yang beda kan di sini. Kalau tadi IC-nya itu kan dihitung dulu tuh alfanya berapa. Ini aja juga pakai asumsi tadi kan sama dengan alfa. Ini ketemu IC 0,2 kali. Hanya tadi diasumsikan sama dengan alfa 0, jadi dapat IC-nya sekian. Nah sekarang karena AgCl itu hanya slightly soluble, padahal MgSO4 soluble. Dan dia konsentrasi 0,1 mol ini cukup besar untuk memberi pengaruh kepada ionic strength. Maka kita pakai yang kekuatan ionik itu lebih didominasi oleh keberadaan dari ion Mg2+ dan SO4. Sehingga kekuatan ionik lebih terus dilihat pada tabel A1 sigma plus minus dari MgSO4 0,1 M sama dengan ya tadi 0,18 ya. Nah, sekarang silakan dihitung Shakira Ellen di S-nya berapa? Ini ada 0,18. Shakira? Iya, Bu. Benar. S0-nya tadi ini Shakira. S0. Ya. Oke ya, 3, S0 kan tadi KSP kali 10 pangkat min setengah. Shakira. Sekarang dibagi sekian. Iya. Benar, Bu, saya hitung. Angkat min 7 dibagi 1,039 pangkat 10 pangkat min 3. 0,39 kali 10 pangkat min 3. Ya, itu ya.
Ini adalah kelarutan garam AgCl di dalam larutan MgSO4. Sorry. Nah, ini AgCl saja tanpa ditambahkan oleh garam MgSO4. Kalau Anda lihat di sini cukup jauh kan bedanya. Ini yang terlarut hanya sedikit sekali. Dia 1/1000-nya ya. Kalau ditambah MgSO4 yang larut jadi lebih banyak. Nah, itu namanya salt effect. Ngaruh. Nah, itu Anda nanti bisa pakai ilmu ini. Misalnya Anda ingin melarutkan apa, Anda ingin supaya kelarutannya lebih banyak, bisa ditambahkan. Salt effect ini dipakai misalnya untuk destilasi, pembuatan etanol konsentrasi tinggi, misalnya 90%. Itu kalau Anda lihat di Pekonang itu kan ada banyak pabrik ciu itu ya. Ciu itu etanol gitu. Kalau diminum ya membuat mabuk itu sih. Beracun itu padahal penting. Nah, ada produknya itu yang grade-nya 70% sama 90%. Kalau mau 90% itu didestilasi lagi. Nah, itu ditambahkan garam supaya apa? Pemisahan antara etanol dengan airnya lebih mudah gitu. Itu adalah salt effect. Kemudian beberapa contoh sifat koligatif ya. Sifat koligatif nggak ada korelasinya sama ini. Misalnya kalau pas, tapi itu ditambahkan garam juga. Kalau pas musim dingin itu mencairkan salju, ditambahkan garam. Kalau ditambahkan garam supaya freezing point-nya lebih turun lagi. Nah, itu karena apa? Sebenarnya ngaruhnya itu ya ke kekuatan ionik tadi. Yang membuat angkanya itu bisa berubah, itu termasuk freezing point. Freezing point kita sudah bahas di sebelumnya ya. Oke, saya kira beberapa contoh soal ada di Castellan. Anda bisa belajar sendiri. Nah, ini ya, ini misalnya aktivitas rata-rata dari beberapa garam. Ini bisa Anda latih sendiri. Terus hitunglah mean ionic molality, sekian. Nah, sendiri, kemudian sama ditambah ini. Nah, tambah ini pasti ngaruhnya ya ke sini, ionic strength. Nah, ini coba Anda latih. Kan sudah saya kasih itu. Sini ditanya sendiri, what is the ionic strength of each of the solution Na? Misalnya, dengan menggunakan limiting law, the pihak limiting law, hitunglah sigma plus minus ya, dalam 10⁻⁴ dan 10⁻³ molar larutan HCl, CaCl2 dan ZnN. Di larutannya Cl, CaCl2, ZnSO4, konsentrasinya salah satunya 10⁻⁴, salah satunya 10⁻⁵. HCl itu 1:1. Jadi 10⁻⁴ HCl, 10⁻⁵ HCl, 10⁻⁴ CaCl2, 10⁻⁵ CaCl2. Anda hitung sigma plus minusnya. Jadi nanti jadi Anda bisa simpulkan 1:1 sama 1:2. Nah, terus 1:2, terus dibandingkan 1:1. Ini muatannya 2 plus sama 2. Kira-kira sigma plus minusnya beda nggak nih dengan HCl, sama-sama 1:1. Tapi muatannya 1, muatan negatifnya juga 1. Ya, ini bisa untuk belajar. Kan tinggal ngitung. Ini udah saya jadi kan ngitungnya kayak Biakel. Konstanta disosiasi asam asetat. Nah, ini yang tadi. Dengan menggunakan hukum de Broglie limiting law, hitunglah derajat disosiasi alfa. Sudah ya? Ini konsentrasinya beda-beda yang ditanya. Bandingkan hasil tersebut dengan konstanta disosiasi yang mengabaikan interaksi ionik, berarti alfa. Yang ini alfa 0.
Nah, sekarang ini perkirakanlah derajat disosiasi alfa dari asam asetat konsentrasinya 0,1 ya di dalam 0,5 molar KCl, di dalam 0,5 molar Ca nitrat, di dalam 0,5 molar MgSO. Udah. Jadi ada alfa tadi apa tadi alfa sama alfa 0 ya. Nah, itu banyak gimana? Ini pasti ngaruhnya ke IC. Udah tadi contohnya sudah. Yang ini juga KSP ya. Sudah kita bahas. Cuman ini garamnya KNO3. Ya, Anda bisa tetap pakai tabel nomor 1. Oke, saya kira sudah saya sampaikan materi untuk kesetimbangan kimia. Tinggal Anda belajar sendiri. Sehingga besok ini ya, ini tadi sudah kita bahas. UAS saya harap nilainya 100 semua. Nah, kisi-kisi soalnya nggak akan jauh dari inilah, dari ini ya. Saya itu ngacunya Castellan. Ini freezing point nggak usah lah, nggak akan saya beri data yang satu deret gini. Tapi freezing point yang sifat koligatif saja, yang berapa ya, 2 minggu lalu di freezing point akibat pengaruh konsentrasi sama kalau interaksi ioniknya dihitung. Bisa freezing point, bisa boiling. Udah? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan hari ini. Karena ini kuliah terakhir, Anda persiapan untuk ujian minggu depan insya Allah di jam yang sama. Hari yang sama, jam yang sama. Terus jangan lupa belajar juga yang materinya Prof. Edi Heraldi, karena nanti ada soal dari kemungkinan ujian secara online. Lanjut nanti saya kabarkan. Lewat. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat yang sudah dipelajari di kesetimbangan kimia. Jangan dilupakan, itu akan terpakai terus nanti ya sampai Anda selesai sarjana. Semoga manfaat ilmu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup.